Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang teman-teman di podcast aku atau Paku. Kenalin nih, nama aku Salsabilah Yasmin, tapi biasa dipanggil Caca. Hari ini aku nggak sendiri loh, aku ditemenin sama teman-teman aku. Yeay. Kenalin dong masing-masing kalian. Mungkin bisa dari Dea dulu pertama. Oke teman-teman, halo kenalin, nama aku Dea Lutfiananda Salsabila. Ini kita dari kelas E. Mungkin Halo Dea. halo Caca. Selanjutnya bisa Syahan. Ya, halo. Nama saya Syahlan Maulana, bisa dipanggil Alan. Halo Alan. Halo. Selanjutnya mungkin Anita Rahma yang memperkenalkan diri. Halo Anita Rahma. Ya, dan saya 96 11195. Salam kenal. Salam kenal. Kalian gimana nih kabarnya? Kan bentar lagi mau UAS. Kan sibuk nggak? Alhamdulillah aman ya. Apalagi kalau buat UAS, insya Allah siap. Bagus dong kalau gitu. Nah, kalian nih tahu nggak sih, aku ini punya series baru loh. Dan hari ini tuh benar-benar hari perdana episode pertama dari series ini. Ada yang tahu nggak namanya apa? Jadi series ini tuh namanya Kini, Kehidupan Islami Masa Kini. Di mana kita ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan umat muslim di zaman sekarang. Terus pas banget nggak sih malam ini tuh vibe-nya enak banget buat ngobrol-ngobrol. Lagi kan sekarang lagi musim hujan ya kan, dari kemarin pas sore hujan terus nggak sih? Ya, lagi musim hujan, lagi sering-seringnya hujan ya akhir-akhir ini. Iya, bener tiap sore. Kalian by tahu nggak sih hari ini kita mau membahas apa? Siapa tuh? Bahas apa tuh? Kita tuh hari ini mau ngebahas iptek dalam pandangan Islam. Kalian tahu nggak iptek itu pandangannya apa? Mungkin aku mau coba jawab ya. Iptek Boleh. itu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bukan sih? Oh, ini kayaknya Vida ada masalah jaringan ya. Lanjut aja. Oke, udah baik lagi. Bener banget tadi dia iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi seni. Kalian itu pasti udah nggak asing banget dong sama iptek. Apalagi kan kita remaja-remaja bener-bener udah apa-apa tuh pakai iptek. Ini aja kita sekarang lagi ngobrol pakai laptop gitu. Nah, menurut kalian ya, inovasi iptek apa sih yang benar-benar membantu kalian sebagai umat Islam, entah dalam beribadah atau hal lainnya? Dari segi agama, ini mungkin iptek banyak ngebantu ya. Misalnya kayak kita pergi ke daerah yang letak masjidnya tuh jauh-jauh. Kita tuh mungkin nggak bisa kedengaran azan. Atau bahkan di luar negeri itu bahkan asing buat kita ngedengerin suara azan ya. Nah itu tuh ada aplikasi yang bisa buat azan, bisa buat arah kiblat juga. Terus dalam satu aplikasi itu kita bisa baca Al-Quran yang lebih ringkas gitu. Nah, kalau untuk dari segi pendidikan, itu anak SD sampai anak SMA, itu dia bisa les lewat aplikasi yang sama kayak kalau misalnya kita les datang ke tempat itu gitu. Dia bisa ngobrol sama kakak pengajarnya kayak les langsung. Terus kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa, kebantu banget dengan adanya e-book, jurnal-jurnal. Itu sih dari segi pendidikan sama ibadah ya, kalau menurut aku. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin?
Saya setuju sih ya dengan pendapatnya Dea. Seperti aplikasi azan, aplikasi untuk membaca Al-Quran, dan yang apa ya, aplikasi seperti itulah itu sangat berguna sekali ya. Misalnya nih saat kita sedang naik transportasi umum, kita tuh bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita. Tidak hanya itu juga ya, di dengan menggunakan handphone itu juga kita juga bisa mencari ilmu pengetahuan seputar Islam dengan mudah gitu. Tapi kita juga harus berhati-hati ya agar terhindar dari ajaran yang menyesatkan. Itu aja sih menurut saya. Mungkin ada yang mau menambahkan Aku lagi? juga Oh mau ya, nambahin dikit sih. boleh, tidak? Ya terus tadi kan dari apa tadi yang udah teman-teman kasih tahu kalau misalnya dampak kemudian apa teknologi bagi muslim itu lumayan penting ya. Terus kalau menurut aku sih salah satunya itu dengan tidak hanya dari website ataupun blog yang udah kita sering cari, namun kita juga bisa mempelajari ilmu agama melalui media sosial, di mana banyak sekali komunitas yang suka membagikan ilmu syariat yang bisa kita ikuti untuk kehidupan sehari-hari. Tapi mohon maaf ya nih, aku lagi off cam soalnya emang lagi jelek jaringannya, jadi maaf ya kalau misalnya nggak bisa buka kamera. Ya, nggak apa-apa kok, tidak. Santai aja di sini. Oke. Oke, ngomong tentang ilmu pengetahuan nih. Kan kita sebagai warga negara Indonesia itu ada kewajiban buat menuntut ilmu. Kalau nggak salah itu dari SD sampai SMA ya, itu tuh wajib wajib sekolah. Nah, negara aja ngatur gitu kita buat menuntut ilmu. Ada nggak sih aturan yang sama dari pandangan Islam sendiri? Iya, jadi tuh sebenarnya ada di Al-Quran itu ada surat Al-Mujadalah ayat 11. Di situ disebutkan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang aku kerjakan. Jadi orang berilmu pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu diperlukan antara lain adanya sarana tertentu, yakni yang disebut berpikir. Jelasnya tuh, berpikir pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila di dalam Al-Quran sering-sering disebut dengan kata-kata berpikir atau berpikirlah dan sebagainya dalam arti langsung maupun dalam arti sindiran, arti itu bisa diartikan sebagai perintah untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Oke. Kalau menurut aku sih teman-teman juga aku setuju sih sama kalian kan. Terus juga kan tadi dia sempat bilang ya, tadi kalau setiap orang tuh harus menuntut ilmu. Tapi sebenarnya kenapa sih Allah itu meminta kita buat menuntut ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena dengan mempelajarinya, kita bakal semakin menyadari tentang kebesaran Allah. Terus salah satu tujuan manusia diciptakan itu untuk menjadi khalifah. Nah, sebagai pemakmur bumi, kita tuh bakal ditemui sama berbagai macam masalah. Untuk menyelesaikannya, permasalahan tersebut kita selesaikan dengan iptek sih tentunya. Oh iya, berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi nih, saya ingin meminta pendapat teman-teman nih. Sebenarnya iptek itu bisa memajukan peradaban nggak sih? Bisa dong, karena untuk memajukan peradaban tuh harus menciptakan agent of change. Itu ada IQ, EQ, dan SQ. Nah, dengan mendidik generasi muda untuk mengetahui ilmu pengetahuan, mereka akan beranjak dewasa dan akan menjadi ilmuwan. Nah, ilmuwan ini tuh yang akan menjadi penggerak di agent of change ini untuk memajukan suatu peradaban. Oke, aku mau nanya deh. Kan aku pernah dengar gitu ya, ada orang bilang kalau misalnya orang Muslim tuh
ketinggalan nih dalam ipteks. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang orang yang ngomong kayak gitu? Apa sih alasan mereka sampai berani bilang kalau misalnya orang Muslim itu ketinggalan dalam ipteks? Mungkin pertama aku mau jawab kali ya dia ya. Kalau menurut aku sih karena pertama kan umat Islam itu kan notabene-nya selalu memprioritaskan pendidikannya dalam lingkup syar'i. Jadi mungkin akan jauh dari ketinggalan dibandingkan orang-orang Barat yang mayoritas non-Muslim kan. Nah, dengan pendalaman ilmu syariah aja, umat Muslim itu bakalan terpuruk. Maksudnya tanpa mengikuti kemodernan zaman sekarang kan. Dan selalu dijajah dan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dari ciptaannya, serta juga karya-karya dari orang Barat. Misalnya aja masih ada beberapa orang Muslim yang bilang kalau misalnya nonton TV nggak boleh, pakai internet nggak boleh, sama dengar musik nggak boleh. Jadi mungkin semua keterbatasan itu sih yang bikin kita jauh tertinggal di zaman modern ini. Bener banget. Itu tuh jadi kayak konflik internal gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan umat Islam tuh banyak yang dihalangi sama umat Islam lain. Terus jadi ada pertentangan politik dan ideologis gitu. Nah, ini teman-teman kan pada pakai media sosial juga ya, nggak mungkin enggak dong ya. Kayak di media sosial sekarang tuh, banyak orang yang mulai dakwah lewat online gitu kan ya, ngasih informasi-informasi. Nah, tapi kan itu kita nggak tahu itu benar apa enggak. Kita juga nggak mungkin semuanya benar juga, pasti ada oknum-oknum yang ngasih beritanya hoax atau bahkan yang ngasih hadis-hadis palsu yang kayak gitu tuh. Nah, gimana menurut teman-teman cara kita tuh biar nggak kemakan berita hoax kayak gini, biar kita tuh nggak ikut aliran-aliran yang sesat gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya juga harus balik ke diri masing-masing ya kalau masalah gini tuh. Jadi kita tuh nggak boleh langsung terpancing sama judul-judul yang provokatif. Kita harus ngecek double check faktanya juga ke situs lain kalau misalnya ada berita yang kayak mencurigakan gitu atau kayak terlalu provokatif lah, kita harus pintar-pintar aja sih di situ. Saya ingin menambahkan sedikit ya, untuk menghindari berita hoax sampai mengikuti ajaran sesat, ya kita harus bisa melindungi diri kita untuk tidak terasut oleh yang apa ya, yang orang banyak bicarakan gitu. Karena kan walaupun suatu masalah itu dibahas oleh orang banyak, itu kan belum tentu 100% benar ya. Jadi ya memang kita harus mencari kebenarannya sendiri dari berbagai sumber sih. Nah, berhubung sama mungkin videonya bersama sama yang mau aku kasih tahu, tapi kalau dari aku sendiri sih aku lebih milih untuk nyari ilmu agama dari internet terpercaya aku. Misalnya ada beberapa website yang udah sering aku pakai untuk jawab-jawab pertanyaan seputar Islami gitu kan. Terus selain dari website sendiri kan juga pasti masih banyak sekarang udah banyak ustadz-ustadz yang punya channel YouTube sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau cari sesuatu yang berhubungan sama masalah itu bisa kita cari sama si tausiahnya ustadz yang biasa kita baca, biasa kita dengerin gitu. Gitu sih kalau dari aku. Nih, ngomongin sosial media nih, kan sekarang banyak banget ya remaja-remaja seumuran kita gitu yang kayak bener-bener kecanduan deh sama main sosmed atau main game bahkan. Nah, kecanduan ini tuh kadang bisa sampai to the point mereka ninggalin ibadah gitu loh. Menurut kalian tuh gimana sih cara biar ngatasin hal ini, gimana biar mereka nggak ninggalin ibadah lagi? Kalau dari aku sendiri ya, aku sering ngalamin juga, apalagi itu kalau udah scroll TikTok, itu bakalan nggak kerasa sih waktunya. Terus kayak game sekarang tuh banyak yang nggak bisa di-pause kan, jadi harus main terus. Nah iya kan, nah itu tuh dari ajaran dari orang tua aku, biar ibadahnya nggak tinggal, mungkin kita dari azan itu langsung sholat. Itu tuh pasti nggak ketinggalan sih. Soalnya kalau misalnya azan, terus ntar deh, nah itu tuh pasti ketinggalan, pasti nggak bakalan sholat jadinya, karena kasihkan main HP, kasihkan game kan. Jadi kalau game kalah terus lanjut terus, gitu. Saya juga setuju banget sih ya sama pendapatnya Dian ya, karena saya sendiri tuh kalau apa ya,
sholat tepat waktu tuh bawahnya jadi pengen sholat tepat waktu terus gitu. Selain itu juga kalau sholat waktu kan juga apa ya, bikin hati tenang. Jadi ya kalau udah sholat tuh ngerasa bebas gitu, kita mau ngelakuin hal apa aja tanpa ada yang mengganggu gitu, tanpa ada pikiran kalau, aduh, saya belum sholat nih. Itu sih dari saya. Harus dibiasain juga ya. Jadi kalau misalnya kayak kalau udah sekali sholat tepat waktu tuh, kalau udah kebiasaan, lama-lama kalau misalnya ada yang sholat nggak tepat waktu dikit aja, jadi kayak rasanya nggak enak gitu. Iya benar banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau nanya deh, kan kita tadi bahas ilmu pengetahuan, sosmed, apalagi tuh teknologi-teknologi deh tuh. Apa sih sebenarnya pandangan gimana pandangan Islam sendiri tuh terhadap ipteks ini? Kalau pandangan Islam terhadap iptek itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang karena sangat pentingnya iptek. Hal tersebut juga disebutkan di Al-Quran dalam arti Islam sangat menganjurkan penggunaan iptek. Oke. Mungkin Caca juga benar sih, aku juga setuju sama Caca. Jadi kayak dua hal tersebut kayak agama sama iptek itu kan untuk kondisi zaman sekarang tuh penting banget kan. Dan menurut aku tuh keduanya juga harus berjalan secara beriringan. Namun ada kalanya juga kita juga perlu berhati-hati dalam situasi yang mengharuskan kita untuk memperkuat iman kita di saat kita sedang menggunakan iptek gitu loh. Seperti contohnya nih, pemakaian kata-kata dalam bermedia sosial juga harus kita jaga. Jadi dari kata-kata yang kita keluarkan tersebut juga bisa mempererat atau memperkokoh silaturahmi kita terhadap orang lain gitu. Oh iya nih, ngomong-ngomong kan ini kan kita berbicara tentang ipteks ya. Pasti kan ipteks ini juga selalu berkembang dong. Dan tentunya dalam perkembangannya pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kira-kira itu apa aja sih dampak-dampak tersebut? Terus bagaimana solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Kalau dampak negatif itu yang kayak udah kita sebutin aja nggak sih tadi menurut aku contohnya kecanduan internet dan kecanduan internet yang meninggalkan ibadah atau berita hoax yang gampang tersebar itu. Untuk solusi mengatasinya ya tadi sih balik ke diri kita sendiri, harus tahu batas lah dalam menggunakan teks, jangan sampai terlewat itu. Nah, di sini mungkin aku nambahin dampak positifnya ya. Kalau dampak positif tadi pertama udah jelas tuh, kita tuh mudah untuk dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu kita lebih cepat dapat informasi nih. Nggak dari negara kita aja, bahkan dari negara luar kita bisa dapat informasinya dengan cepat. Misalnya kejadian sekarang, 5 menit lagi tuh beritanya udah ada nyampe di kita kan. Terus selanjutnya itu ada komunikasi. Nah, kayak sekarang nih, kita tuh bisa komunikasi dengan cepat, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pakai surat. Dengan ada ini teknologi, kita bisa WA, bisa video call, bisa ini kayak Zoom, kelas juga bisa lewat Zoom kan. Nah, terus mungkin yang terakhir, generasi sekarang tuh lebih canggih gitu, jadi dia punya jiwa kepemimpinan, terus pada pinter-pinter deh tuh, karena ada teknologi. Terus kalau misalkan dari aku tuh cara terbaik untuk mengatasinya, itu kalau misalnya kita takut gitu kan akan dampak negatif yang menyesatkan itu kan, dari cara kita untuk mencari sumber ilmu tersebut, kita harus mempraktek hal yang masih diragukan gitu loh. Jadi kita bisa lebih yakin apabila kita bisa memastikan berita ini benar atau enggak. Terus kalau misalnya dampak negatifnya itu berpengaruh sama hubungan kita teks, terus kita bisa mengurangi ibadah kita kepada Allah, ya kita balik lagi sama diri kita sendiri. Kita tanya untuk apa kita hidup gitu kan. Apa kita hidup ini untuk mencari ridho Allah melalui perintah-perintahnya, ataupun mendapatkan kebahagiaan melalui teknologi semata gitu loh. Jadi kita harus balik lagi diri kita sendiri dan balik lagi ke iman kita sendiri gitu sih. Nah, jadi intinya tuh harus introspeksi diri dulu juga kali ya. Balik lagi ke masing-masing Iya gitu. diri sendiri.
sayang banget nih ternyata waktu kita tuh terbatas. Tapi kita juga udah ngebahas baik banget ya tentang bagaimana IPTEX dan pandangan Islam. Iya, ada dampak negatif, dampak positifnya juga, ada solusinya juga ya tadi kita bahas. Mm-mm. Kayaknya dari obrolan yang udah tadi kita sebutin tuh kayaknya aku mau ngambil sedikit kesimpulan ya Ya, tentang apa sih kayak hubungannya IPTEX dengan Islam itu sendiri. Mungkin dari hal tersebut aku mau nyimpulin kalau misalnya agama sama IPTEX itu merupakan dua hal yang esensial atau penting dan keduanya itu harus berjalan secara beriringan atau kayak bersamaan gitu. Apalagi kan untuk di tantangan saat ini kan kayak internet tuh pasti krusial banget kan. Terus dan kita sebagai umat muslim juga tidak lupa pula untuk memperingatkan serta memanfaatkan hal-hal yang sudah tersedia sebaik mungkin untuk memperkuat syariat Islam di masa modern saat ini gitu Cak. ya bagus banget kesimpulannya tidak. Mungkin semoga pembahasan kali ini bakal menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar ya. Dan mungkin semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan lain dan bahas hal lain. Baik, kita tutup saja podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.